Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Nur Farida. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai suatu produk bioteknologi pangan fungsional dan nutrisi, yaitu produk minyak goreng yang telah difortifikasi dengan vitamin A. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu pertama, mengenai ulasan terkait fortifikasi vitamin A pada minyak goreng, yang mana akan dijelaskan mengenai pengertian fortifikasi, sifat vitamin A, serta fortifikasi vitamin A itu sendiri. Yang kedua, asal-usul produk minyak goreng terfortifikasi vitamin A yang ada di Indonesia. Yang ketiga, cara produksi atau pembuatan minyak goreng terfortifikasi vitamin A. Yang keempat, mengenai pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas vitamin A pada minyak goreng. Yang kelima, saya akan memaparkan kesimpulan yang kita dapatkan pada pembahasan kita kali ini. Oke, saya akan menjelaskan terkait ulasan minyak goreng fortifikasi vitamin A. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian fortifikasi. Apa itu fortifikasi? Fortifikasi merupakan penambahan zat gizi mikro tertentu seperti vitamin, mineral, dalam jumlah yang cukup pada suatu produk pangan. Sedemikian rupa sehingga produk tersebut dapat berfungsi sebagai sumber yang baik bagi zat gizi yang ditambah bagi masyarakat target yang telah ditentukan. Fortifikasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fortifikasi wajib dan fortifikasi sukarela. Fortifikasi wajib merupakan fortifikasi yang harus dilaksanakan oleh suatu produsen karena adanya suatu undang-undang ataupun peraturan dengan tujuan melindungi rakyat dari masalah kurang gizi. Sedangkan fortifikasi sukarela merupakan fortifikasi yang dilakukan oleh produsen untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Kemudian saya akan menjelaskan syarat-syarat fortifikasi. Yang pertama adanya sifat karier yang adalah produk yang umum dikonsumsi dalam jumlah yang cukup seperti garam, gula, dan minyak atau kebutuhan seperti ini ya. Kemudian yang kedua, fortifikasi dilakukan secara massal dan terpusat atau beberapa pusat. Yang ketiga, fortifikasi tidak akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan zat gizi esensial. Yang keempat, zat gizi yang ditambahkan harus mempunyai stabilitas yang cukup, jaringan distribusinya menyebar, kemudian harganya juga relatif murah, kemudian dan 7, jumlah konsumsi zat gizi tersebut tidak berlebihan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sifat dari vitamin A. Sifat vitamin A sendiri itu stabil terhadap panas, asam, dan alkali, namun sangat mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak apabila dipanaskan pada suhu tinggi. Kemudian, angka kecukupan vitamin A dinyatakan dalam satuan retinol ekivalen, yang mana 1 Re sama dengan 1 mikrogram retinol atau 6 mikrogram beta karoten. Retinol dan beta karoten merupakan bentuk dari struktur vitamin A, yang mana retinol dalam bentuk alkohol, beta karoten dalam bentuk prekursor. Adapun bentuk lainnya dari vitamin A yaitu retinal dan asam retinoid maupun ester. Ester sendiri yang biasanya digunakan pada fortifikasi minyak goreng karena sifatnya yang cukup stabil dibandingkan dengan struktur lainnya. Kemudian, konsumsi vitamin A yang baik jika setengahnya dapat disimpan dalam tubuh. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan kelapa sawit. CPO-nya kurang lebih 600 ppm beta karoten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa alasan kenapa fortifikasi vitamin A dilakukan pada minyak goreng. Yang pertama, dikarenakan vitamin A dan provitamin A sangat larut pada minyak sawit ya, atau minyak goreng. Yang kedua, vitamin A umumnya lebih stabil dalam minyak goreng daripada bahan pangan lainnya karena sifat vitamin A yang larut pada minyak atau lemak. Kemudian yang ketiga, minyak goreng atau sawit membantu proses absorpsi dan pemanfaatan vitamin A. Yang keempat, zat gizi yang ditambahkan harus mempunyai stabilitas yang cukup. Yang kelima, minyak goreng dipakai oleh masyarakat luas ya untuk menggoreng masakan sehari-hari. Bisa kalian temukan di dapur kalian mungkin ya. Yang keenam, teknologinya tersedia dan sederhana. Nanti saya akan jelaskan mengenai teknologi fortifikasi
vitamin A pada minyak goreng, bagaimana cara produksinya. Kemudian yang ketujuh, biaya fortifikasinya pun tergolong terjangkau. Oke, berikut merupakan beberapa contoh produk minyak goreng di Indonesia yang telah terverifikasi vitamin A. Ya, ini adalah minyak goreng Sofia. Kalian bisa melihat dengan adanya vitamin A ya, terpapang jelas. Kemudian ada minyak goreng merek Rose Brand, yang mana di sini juga ada tulisan mengandung vitamin A. Kemudian ada minyak goreng Sanko yang terpampang adanya fortifikasi vitamin A. Kemudian ada Vilma, yang mana dia juga telah melakukan fortifikasi vitamin A pada produknya. Kemudian ada produk Sania. Di sini sudah tertera bahwa telah difortifikasi dengan vitamin A. Kemudian yang terakhir ada produk Forvita, yang mana telah tertulis bahwa adanya minyak goreng dengan fortifikasi vitamin A. Lalu, alasan apa yang mendorong banyaknya produk minyak goreng yang telah terfortifikasi vitamin A di Indonesia? Oke, pada ini saya akan menjelaskan kenapa banyak sekali brand atau produk minyak sawit yang ada di Indonesia yang telah memfortifikasi produknya dengan vitamin A. Yang pertama, karena adanya alasan masalah kurang vitamin A atau KVA di Indonesia. Meskipun Indonesia telah dinyatakan bebas seropalmia, Indonesia masih menghadapi masalah kurang vitamin A, KVA, terutama di antara kelompok yang rentan seperti anak balita dan ibu hamil. Berdasarkan indikator subklinis KVA, sekitar 50% anak balita menderita KVA. Hal ini menjadi sangat penting bagi perkembangan kualitas sumber daya anak-anak, karena situasi status vitamin A yang menjinak pada usia sangat dini akan meningkatkan berbagai risiko kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan pada usia selanjutnya. Kurang vitamin A akan mempengaruhi berbagai fungsi penting tubuh, antara lain sistem imunitas, penglihatan, sistem reproduksi, dan pembelahan sel, sehingga dapat memperkirakan risiko terhadap pencapaian pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dari seorang anak. Alasan selanjutnya yaitu adanya ancaman program pemerintah terkait pemberian suplemen vitamin A pada anak balita 6 bulan sekali. Hal tersebut didasarkan adanya suplementasi memerlukan suatu kesinambungan pengadaan, penyelenggaraan, yang merupakan program yang cukup mahal. Oleh sebab itu, diperlukan program lain pola konsumsi vitamin A pada jangka panjang. Selanjutnya, yaitu adanya pertimbangan minyak sawit sebagai feedstock yang membawa vitamin A, yang mana sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan minyak goreng untuk memasak makanan sehari-hari. Yang kedua, produksi minyak goreng berupa tersentralisasi. Yang ketiga, vitamin A larut pada lemak sehingga dapat terdistribusi rata pada minyak goreng. Yang keempat, terdapat beberapa penelitian menunjukkan efektivitas minyak sawit sebagai kendaraan vitamin A yang baik. Alasan selanjutnya yaitu adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan minyak goreng melakukan sertifikasi vitamin A pada produknya. Hal ini diatur pada SNI 7701 tahun 2012 tentang minyak goreng dan adanya kebijakan sertifikasi pangan di Indonesia yang telah diterbitkan sebanyak 26 peraturan, sehingga produsen melakukan fortifikasi vitamin A pada minyak sawit atau minyak goreng produksinya. Hal tersebut dikarenakan adanya fortifikasi wajib yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi ya, pengertian dari fortifikasi wajib. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses fortifikasi vitamin A pada minyak goreng ya. Bagaimana cara memproduksi minyak goreng yang difortifikasi dengan vitamin A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi sederhananya, yang mana pertama dilakukan pencampuran, disiapkan larutan yang vitamin A atau pre-dilution of vitamin A, yang mana seperti ada gambar di sini ya, kita siapkan dulu, kemudian kita dilakukan digesing sebelum penambahan vitamin A, dibersihkan dulu, terus kemudian dilakukan pencampuran pada tangki yang
setelah terdapat minyak goreng. Kemudian diaduk menggunakan turbin atau propeller. Selanjutnya, setelah tercampur secara merata, maka selanjutnya akan dilakukan pengemasan dan tahap distribusi. Diupayakan dalam kondisi ini terlindungi dari cahaya dan oksigen, karena cahaya dan oksigen dapat menyebabkan ketidakstabilan vitamin A pada minyak goreng. Yang nanti faktor-faktor penyebab ketidakstabilan vitamin A pada minyak goreng saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Berikut saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan vitamin A pada minyak goreng. Hal tersebut penting. Kenapa? Karena stabilitas vitamin A pada minyak goreng merupakan faktor yang utama dalam menentukan apakah fortifikasi layak dilakukan atau tidak. Stabilitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tentang bentuk vitamin A, yang mana bentuk vitamin A dalam bentuk ester merupakan bentuk yang lebih stabil, sehingga cocok untuk fortifikasi pada minyak goreng. Sedangkan bentuk lainnya seperti aldehid, alkohol, yaitu cenderung kurang stabil karena sangat mudah terodikdasi jika terkena cahaya dan udara. Kemudian adanya katalis dan inhibitor juga dapat menentukan kestabilan vitamin A pada minyak goreng, seperti adanya logam atau keberadaan inhibitor BHA, BHT, dan sebagainya. Kemudian adanya keberadaan air. Adanya molekul air pada minyak membuat vitamin A pada minyak goreng juga rentan rusak. Kita harus tahu sendiri minyak goreng dan air itu kan sudah banget bersatu, mereka sifatnya bertolak belakang, dan hal ini juga membuat kestabilan vitamin A pada minyak goreng itu juga terganggu. Kemudian yang keempat adanya oksigen, yang mana oksigen ini membuat vitamin A dapat menjadi rusak karena adanya oksigen. Kemudian adanya tingkat keasaman, yang mana tingkat keasaman ini semakin asam atau pH di bawah 5 membuat vitamin A rentan tidak stabil. Kemudian yang keenam dan ketujuh ada paparan suhu dan cahaya yang membuat adanya degradasi menjadi lebih cepat. Kemudian yang ke-8 ada waktu atau penyimpanan, yang mana penyimpanan atau waktu yang kurang baik akan membuat minyak dan vitamin A rentan rusak, yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang ke-9 terkait dengan penambahan antioksidan. Keberadaan antioksidan akan mempengaruhi terhadap penurunan kadar vitamin A pada minyak. Dengan adanya antioksidan, vitamin A yang hilang tidak akan sebanyak jika tidak terdapat antioksidan. Secara alami dalam minyak goreng terdapat antioksidan berbuah tokoferol, yaitu vitamin E. Sedangkan antioksidan yang biasa ditambahkan dalam minyak goreng adalah tokoferol, BHA, BHT, dan BHQ. Antioksidan ditambahkan ke dalam minyak goreng dengan tujuan melindungi oksidasi vitamin A dan minyak goreng. Stabilitas minyak akan menurun akibat semakin tidak jenuhnya lemak yang terkandung. Semakin lama waktu penggorengan, semakin luas permukaan yang terpapar udara dan semakin tingginya kandungan logam, mikro, dan minyak tersebut. Oksidasi vitamin A akan lebih cepat terjadi karena adanya oksidasi minyak goreng. Berikutnya terdapat hasil penelitian mengenai retensi vitamin A pada minyak goreng terhadap waktu dan pengurangan minyak goreng. Bisa dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum sesudah penggorengan pertama retensi atau ketahanan vitamin A masih sekitar 81 sampai 94%. Sesudah penggorengan kedua sekitar 64 hingga 77% dan sudah penggorengan ketiga sekitar 51 sampai 63%. Hal ini membuktikan bahwa minyak goreng verifikasi bisa memberikan vitamin A kepada konsumen walaupun telah mengalami penggorengan. Pada proses penggorengan, minyak goreng terpapar langsung oleh oksigen. Oksidasi terjadi karena adanya reaksi antara oksigen dari udara dengan minyak pada penggorengan. Menurut Catherine tahun 1986, proses oksidasi dapat terjadi pada suhu kamar maupun pada proses pengolahan menggunakan suhu tinggi. Beberapa produk dari reaksi oksidasi akan menguap, sedangkan sisanya masih terdapat dalam minyak dan bisa mempercepat oksidasi lemak lebih lanjut. Stabilitas minyak goreng akan menurun akibat tidak
jenuhnya asam lemak yang terkandung. Semakin lama waktu penggorengan, semakin luasnya permukaan minyak yang terpapar udara. Oke, berikutnya terdapat hasil penelitian stabilitas vitamin A dalam minyak goreng pada beberapa kondisi penyimpanan, yang mana dapat diketahui pada grafik ini. Pada wadah tertutup, dalam ruang gelap maupun cahaya, vitamin A bertahan hingga 99% selama 6 bulan. Selama 6 bulan ya, ini titiknya. Terus kemudian selanjutnya dalam ruang gelap bertahan hingga 9 bulan, kemudian menurun hingga 86%. Selanjutnya, pada wadah terbuka pada ruang gelap, ketahanan vitamin A bertahan hingga 99% selama 6 bulan, kemudian menurun hingga 76% selama 9 bulan, kemudian menurun sekitar 60% selama setahun. Selanjutnya, pada kondisi wadah terbuka dalam ruang bercahaya, ini ya, titik kecil-kecil ini, ketahanan vitamin A bertahan 99% hingga 6 bulan, kemudian menurun hingga 48% setelah 9 bulan, kemudian menurun hingga 24% sekitar setahun. Oke, berikut kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan video ini, yaitu yang pertama, sifat vitamin A larut dalam minyak membuat vitamin A baik jika disimpan dalam media minyak atau minyak goreng. Adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan produsen minyak goreng di Indonesia melakukan sertifikasi vitamin A pada produknya sesuai standar SNI 7709 tahun 2012. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas vitamin A pada minyak goreng, yaitu bentuk vitamin A itu sendiri, adanya katalisis inhibitor, kandungan air, pH, oksigen, paparan suhu, cahaya, dan waktu. Kemudian semakin lama waktu dan pengulangan penggorengan, maka semakin berkurang persentase retensi vitamin A pada minyak goreng, dan masih terdapat vitamin A pada minyak terverifikasi meskipun telah mengalami penggorengan. Stabilitas minyak goreng verifikasi vitamin A akan lebih baik jika disimpan pada wadah tertutup dan ruang gelap. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan. Sampai jumpa pada video atau pertemuan berikutnya.